Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kriso Ferdiansyah dengan NIM 186 50113, Prodi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Kediri. Yang pertama yaitu pokok pembahasan. Ada 6 pembahasan, yaitu yang pertama tablet. Tablet adalah suatu sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Yang kedua yaitu parasetamol. Parasetamol adalah serbuk hablur berwarna putih, tidak berbau dan berasa sedikit pahit. Yang ketiga yaitu salisilamida, yaitu adalah serbuk hablur berwarna putih dan praktis tidak berbau. Yang keempat yaitu KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi, adalah salah satu metode kromatografi cair yang fase geraknya dialirkan secara cepat dengan bantuan tekanan dan hasilnya dideteksi dengan instrumen. Yang kelima yaitu spektrofotometri UV, adalah satu teknik analisis fisikokimia yang mengamati tentang interaksi atom atau molekul dengan radiasi elektromagnetik. Yang keenam adalah kafein. Kafein adalah serbuk putih atau bentuk jarum mengkilat putih yang biasanya menggumpal, tidak berbau dan berasa pahit. Tablet. Yang pertama, tablet adalah sediaan obat pada takaran tunggal yang dicetak dari serbuk kering, kristal, atau granulat yang umumnya dengan penambahan bahan pembantu yang pembantuannya menggunakan mesin yang sesuai dengan tekanan yang tinggi. Yang kedua, tablet relatif murah dan relatif mudah digunakan pada masyarakat. Tablet dapat berbeda-beda dalam segala aspek lainnya, tergantung pada cara pemakaian tablet dan metode pembuatannya. Yang ketiga, kebanyakan tablet digunakan pada pemberian obat secara oral dan sublingual. Yang keempat, kualitas tablet dapat dipantau dari evaluasi sifat fisik tablet. Yang pertama, keseragaman kandungan. Kedua, disintegrasi atau waktu hancur. Ketiga, kekerasan. Keempat, kerapuan. Selanjutnya, parasetamol. Kandungan. Parasetamol mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 101% C8H9NO2. Titik lebur. Parasetamol mempunyai titik lebur antara 169 derajat Celcius dan 172 derajat Celcius. Satu bagian parasetamol larut dalam 70 bagian air, 20 bagian air panas, 7 bagian etanol, dan 50 bagian kloroform. Parasetamol tidak larut dalam ether. Serapan. Parasetamol memiliki serapan maksimum A. Panjang gelombang 250 nm dalam etanol. B. Panjang gelombang 255 nm dan larutan NaOH 0,1 N. C. Panjang gelombang 249 nm pada metanol. Dosis. Dosis oral untuk nyeri dan demam 2-3 kali sehari 0,5-1 gram. Maksimum 4 gram per hari. Efek 1. Efek antipiretik untuk meredakan demam. 2. Efek analgesik untuk meredakan rasa nyeri ringan hingga sedang. Salisilamida. Kandungan. Kandungan salisilamida mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 102% C7H7NO2. Dihitung terhadap zat anhidrat. Titik lebur. Titik lebur salisilamida memiliki titik lebur pada suhu antara 139 Celcius dan 142 Celcius. Satu bagian salisilamida larut dalam 500 bagian air, lebih larut dalam air panas, 15 bagian etanol, 35 bagian ether, dan 100 bagian kloroform. Serapan. Serapan salisilamida dalam etanol memiliki serapan maksimum pada panjang gelombang 235 nm dan 302 nm. Sedangkan dalam larutan NaOH 0,1 N, salisilamida memiliki serapan maksimum pada panjang gelombang 242 nm dan 328 nm. Dosis. Dosis yang digunakan adalah 3-4 kali sehari, 0,5 sampai 1 gram.
Efek 1. Efek analgesik antipiretik mirip asetosal. 2. Salisilamida dapat menghambat glukuronidasi obat analgesik lain di hati seperti N-asalisilat dan parasetamol, sehingga meningkatkan efek terapi dan toksitas obat. Kafein. Kandungan kafein mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 101% C8H10N402 dihitung terhadap zat anhidrat. Titik lebur. Kafein memiliki titik lebur antara 235 derajat Celcius dan 237 derajat Celcius. 1 bagian kafein larut dalam 60 bagian air, 2 bagian air panas, 130 bagian etanol, dan 7 bagian kloroform. Kafein larut dalam eter dan lebih larut dalam larutan asam. Serapan. Kafein dalam etanol memiliki serapan maksimum pada panjang gelombang 273 nm dan larutan NaOH 0,1 N memiliki serapan maksimum pada panjang gelombang 272 nm. Dosis. Dosis yang digunakan pada rasa letih 1-3 kali sehari, 100-200 mg. Sebagai adjuvans bersama analgetika 50 mg satu kali. Efek. Kafein merupakan golongan statin yang menyebabkan relaksasi otot polos, terutama otot polos bronkus, merangsang sistem saraf pusat SSP, otot jantung, dan meningkatkan diuresis. Spektrofotometri UV. Spektroskopi adalah salah satu teknik analisis fisokimia yang mengamati tentang interaksi atom atau molekul dengan radiasi elektromagnetik atau REM. Spektrofotometri ultraviolet adalah salah satu teknik analisis spektroskopi yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat 190-380 nm dengan memakai instrumen spektrofotometer. Spektrofotometri UV. Apabila suatu molekul dikenai radiasi elektromagnetik, maka akan terjadi eksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi yang dikenal sebagai orbital elektron antibonding. Ada 4 tipe transisi elektronik yang mungkin terjadi, yaitu 1. Eksitasi elektron memberikan energi yang terbesar dan terjadi pada daerah ultraviolet jauh yang diberikan oleh ikatan tunggal, misalnya alkana. 2. Eksitasi elektron diberikan oleh ikatan rangkap 2 dan 3, juga terjadi pada daerah ultraviolet jauh. Eksitasi elektron terjadi pada gugus karbonil, dimetil keton, dan asetaldehid yang terjadi pada daerah ultraviolet jauh. Kromatografi cair kinerja tinggi. Kromatografi, prosedur pemisahan senyawa campuran berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi. Karena adanya perbedaan koefisien distribusi masing-masing senyawa di antara dua fase, yaitu fase gerak mobile phase yang berupa zat cair atau zat gas, dan fase diam stationary phase yang berupa zat cair atau zat padat. Kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Metode kromatografi cair yang fase geraknya dialirkan secara cepat dengan bantuan tekanan dan hasilnya dideteksi dengan instrumen. KCKT merupakan teknik analisis yang paling sering digunakan dalam analisis farmasi untuk pemisahan, identifikasi, dan determinasi dalam campuran yang kompleks. Peralatan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, ada 3 variabel utama pada sistem KCKT yang harus diperhatikan, yaitu 1. Fase gerak, 2. Fase diam, 3. Detektor. Pembagian jenis kromatografi. 1. Kromatografi cair-cair atau kromatografi partisi. Kedua, kromatografi adsorpsi. Yang ketiga, kromatografi pertukaran ion. Keempat, kromatografi eksklusi. Yang kelima, kromatografi afinitas.
Kromatografi cair kinerja tinggi. Teori lempeng. Teori lempeng dinyatakan bahwa kolom kromatografi digambarkan sebagai suatu seri lapisan tipis horizontal yang disebut lempeng teoritis. Setiap molekul analit akan mengalami keseimbangan antara fase diam dan fase gerak. Teori lempeng, pemisahan akan lebih baik jika terjadi keseimbangan berkali-kali dalam jumlah yang tinggi. Hal ini terjadi jika jumlah lempeng teoritis juga tinggi. Oleh karena itu, jumlah teoritis dapat digunakan sebagai ukuran efisiensi kolom. Teori laju. Teori lempeng hanya menggambarkan laju migrasi secara kuantitatif, tetapi tidak dapat menggambarkan pengaruh variabel-variabel lain yang menyebabkan terjadinya pelebaran pH. Oleh karena itu, perlu diketahui teori laju. Teori laju. Pada waktu migrasi, solut mengalami transfer antara fase diam dan fase gerak berkali-kali. Karena solut hanya dapat bergerak jika berada dalam fase gerak, migrasi di dalam kolom juga tidak teratur, dan mengakibatkan laju rata-rata solut relatif terhadap fase gerak juga sangat bervariasi, sehingga terjadi pelebaran pH solut. Pemisahan puncak dalam kromatografi. Keberhasilan atau kegagalan analisis tergantung pada pemilihan kolom dan kondisi kerja yang tepat. Ukuran kinerja dari kolom dapat dilihat dari kemampuan kolom dalam memisahkan senyawa, kolom yang efisien, mencegah pelebaran puncak atau menghasilkan puncak yang sangat sempit. Pemisahan dari puncak-puncak dalam kromatografi erat hubungannya dengan efisiensi kolom. Pada efisiensi kolom terdapat dua teori, yaitu menjelaskan mengenai pemisahan puncak pada kromatografi, yaitu fakta dari penelitian KCKT dengan keadaan instrumen Shimadzu LC-10AD, kolom C18 merek Bondapak dengan panjang kolom 30 cm, nomor P6127 IBO2, fase gerak metanol, aquabides, amonia 70:29:1, flow rate 1,5 ml per menit AUVS atau attenuation 0,01 atau 7 detektor UV pada 270 nm dapat digunakan untuk penetapan kadar parasetamol, salisilamida, dan kafein dalam tablet. 2. Kadar parasetamol, salisilamida, dan kafein dalam tablet secara berturut-turut adalah 194,3 kurang lebih 2,35 mg per tablet, 196,66 kurang lebih 3,24 mg per tablet, dan 51,15 kurang lebih 0,34 mg per tablet. Kadar tersebut sesuai dengan jumlah yang tertera pada etiket obat. Yang ketiga, retensi salisilamida lebih cepat daripada parasetamol. Hal ini disebabkan karena bobot molekul garam salisilamida yang lebih kecil daripada garam parasetamol, sehingga ukuran molekulnya lebih kecil yang kemudian lebih mudah keluar dari kolom. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.